Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Makhlukat 2022. Menceritakan tentang seorang pria yang selalu mengusir setan. Setiap kali ia melakukan pengusiran tidak pernah gagal. Tapi kali ini dia kewalahan dan malah dirasuki setan. Banyak kejadian-kejadian yang membuat dia hampir bundir. Penasaran kan bagaimana cerita filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah ini berawal di sebuah desa Murch yang beribu kotakan Mardin di negara Turki. Terdapat seorang pria bernama Adnan yang sedang menyembuhkan orang kesurupan. Dengan profesinya itu, Adnan tidak pernah gagal dan selalu profesional dalam menjalani pekerjaannya tersebut. Namun kali ini Adnan dibikin kewalahan karena setannya lumayan kuat dalam memanipulasi pikiran manusia. Sehingga hal itu menyebabkan Adnan bertingkah tidak waras terkena tipu daya muslihat setan. Tidak hanya mengganggu Adnan, setan ini juga merasuki salah satu wanita yang ada di desa bernama Fatima yang mengaku sebagai adik Adnan agar Adnan semakin jauh dari kesadaran. Adnan yang percaya oleh panggilan adiknya mencoba mengikuti suara tersebut, namun di sana Adnan tidak menemukan siapapun. Namun Adnan malah menemukan jasad istri dan anaknya yang bersimbah darah, tapi itu tidak sungguhan melainkan halusinasi untuk melemahkan iman Adnan. Setan yang terus-menerus menghasut Adnan disertai penglihatan hampir membuat Adnan bundir. Tapi beruntung Adnan masih sempat menguasai pikirannya, sehingga rencana setan itu gagal merenggut jiwanya Adnan. Di tengah perang pikiran antara Adnan dan setan, terlihat di luar ada pria tua bernama Pak Yagis yang mencoba menolong Adnan. Namun niatnya itu dicegah oleh setan, sehingga Pak Yagis mengurungkan niatnya dan pergi. Tapi meskipun demikian, Pak Yagis sudah membuat setan marah. Alhasil istri Pak Yagis dan keponakannya pun diganggu oleh setan. Hampir saja si setan mencelakai istri Pak Yagis yang sedang tidur. Beruntung keponakannya segera membangunkannya dan menyadarkan dia. Sementara itu Fatima yang dirasuki setan kelakuannya semakin di luar batas. Apapun dilakukannya termasuk memakan binatang berbahaya. Setan-setan ini menunjukkan betapa kuatnya mereka dengan keberhasilannya mengganggu Adnan, Fatima, dan keluarga Pak Yagis. Tidak puas dengan itu, selain mereka, setan ini juga mengganggu satu keluarga lain yang dikala itu tengah berkumpul makan malam. Si anak wanita histeris diganggu setan dengan suara-suara disertai penampakan-penampakan tak lazim. Setelah apa yang sudah terjadi, gangguan setan maupun tipu daya mereka semakin intens. Itu akibat Adnan yang sejak awal gagal dalam pengusiran setan. Hal ini pun diketahui oleh Pak Yagis, sehingga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran tersendiri bagi dia karena Pak Yagis dulunya berprofesi sama seperti Adnan. Ia pun berencana untuk membantu dan mulai mempersiapkan diri dengan melihat berkas-berkas lama untuk mencari penyebab kenapa orang-orang termasuk Adnan gampang sekali terkena tipu daya setan. Pada satu ingatan, Pak Yagis menemukan jawaban dari kejadian masa lalu, di mana ada seorang wanita yang tidak rela ditinggal tewas oleh suaminya. Karena lemah terbawa perasaan, mereka gampang dirasuki setan. Disitulah setan menyerang Pak Yagis dan wanita itu menyalahkan dia atas kematian suaminya. Mengetahui inti dari permasalahan ini, Pak Yagis membulatkan tekadnya untuk menolong. Tetapi setan itu menghalangi Yagis dan mengancam akan membunuh keluarganya. Tapi meskipun demikian, Yagis tidak peduli. Yagis pun kemudian mendatangi wanita itu yang ditinggal suaminya. Yagis ingin sekedar memberi nasihat agar dia tetap sabar dan ikhlas, supaya setan tidak memanfaatkan kesedihan itu sebagai alat memperdayanya. Tetapi di situ Yagis malah ditolak mentah-mentah. Sementara itu, niat Yagis yang ingin menolong membuat setan semakin brutal merasuki Fatimah serta Adnan yang dibuat gila. Setan membuat Adnan mengenang istri dan anaknya, sehingga Adnan bersikap tidak normal dan berhalusinasi. Adnan pun membuat dua tulang yang dia anggap istri dan anaknya. Hal serupa pun dialami gadis lain yang ayahnya sudah meninggal. Dia membuat boneka manekin yang dia kira ayahnya hidup kembali. Papa.
Ketika kepala boneka itu meletus, seketika membuat anak ini histeris. Perbuatan setan tidak sampai di situ. Lagi-lagi dia mengganggu Adnan dengan menyerupai istri dan anaknya, lalu menghasut Adnan untuk bundir. Akan tetapi sekarang iman Adnan lebih kuat. Dia tidak berhasil dihasut sehingga setan itu melemparkan sebuah bangku kepadanya. Lalu setan ini juga kemudian kembali mengganggu ibu dan si anak yang sedang tidur untuk merenggut jiwanya. Beruntung hal itu gagal karena si ibu keburu sadar. Peristiwa yang sama juga dialami oleh keponakan Yagis yang diganggu setan di dalam mimpinya. Begitu dia terbangun, lagi-lagi setan mencoba mengganggunya di dunia nyata dengan cara memanipulasi penglihatannya. Perbuatan para setan ini benar-benar berdampak besar. Ketakutan dan kengerian setan membuat si anak wanita melotot, tidak sadar dan bernapas cepat. Hal serupa pun dialami oleh Adnan, di mana dia secara tidak sadar mencekik dirinya. Sedangkan itu jiwa Adnan di alam lain sedang dibawa setan berkeliling di suatu tempat. Di tempat itu Adnan dihantui oleh sosok istri dan anaknya. Selain mereka, Adnan juga diganggu oleh sosok Fatimah yang berdarah-darah. Fatimah mengatakan bahwa Adnanlah yang sudah membuat dia lumpuh, serta Adnan juga telah membunuh istri dan anaknya. Adnan yang tidak percaya diperlihatkan flashback masa lalu kelam saat dia membunuh istri dan anaknya. Adnan yang menyaksikan itu membuatnya histeris. Kemudian di dunia nyata, raga Adnan dirangkul oleh Fatimah yang masih dikuasai oleh setan. Sementara jiwa Adnan masih berada di alam mimpi yang masih terus menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak lama kemudian Fatimah menyadari kehadiran Yagis yang mendekat. Di situ Fatimah melepaskan Adnan, lalu dia meminta Adnan untuk bundir secepatnya. Saat itu juga secara tidak sadar Adnan langsung mencekik dirinya. Sedangkan itu setan membuat penghalang api untuk Yagis agar dia tidak bisa masuk. Namun rintangan itu tidak menghentikan Yagis. Dia akhirnya tetap masuk dan berhasil menyadarkan Adnan dari mimpi mengerikan itu. Kemudian Yagis mengikat Adnan, lalu mengatakan kepada Adnan bahwa dia sedang dikuasai tipu daya muslihat iblis. Karena kenyataannya Adnan masih jomblo, dia tidak mempunyai istri dan anak, serta adik Adnan yang sebenarnya sudah lama meninggal. Kemudian Yagis meracik rempah-rempah yang tidak disukai oleh setan. Lalu sambil membuat racikan, Yagis membacakan doa-doa untuk mengusir setan dari tubuh Adnan. Pada akhirnya Yagis berhasil mengusir setan dari jiwa maupun raga Adnan. Meskipun begitu, Adnan masih linglung. Yagis pun menjelaskan kembali bahwa sebelumnya Adnan berhasil dikuasai oleh setan karena setan murka dengan Adnan yang pekerjaannya selalu mengusir setan-setan dan keturunannya. Yagis juga berpesan agar Adnan selalu menguatkan imannya dan berpegang teguh kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, Adnan mampu menggagalkan para setan yang ingin mencelakai manusia. Setelah mendapatkan nasihat dari Yagis, Adnan bertekad untuk mengusir semua setan yang merasuki Fatimah. Kemudian Adnan pun membawa Fatimah ke tempat sepi dan tenang agar dia bisa berkonsentrasi dalam pengusiran setan. Tanpa berlama-lama lagi, Adnan langsung mengusir setan itu dengan cara membacakan doa. Seketika setan yang merasuki Fatimah langsung bangkit. Dia mendorong Adnan hingga terjatuh lalu mengucapkan kata-kata ancaman. Adnan pun menyikapinya dengan santuy, tapi hal itu membuat si setan marah dan akhirnya dia memanggil dua temannya tersebut. Meskipun Adnan dikeroyok, pertahanan Adnan begitu kuat. Adnan pun membacakan doa-doa yang membuat tangannya bercahaya. Dengan begitu, Adnan langsung menyentuh tubuh Fatimah dan berhasil mengusir setan dari tubuhnya.
ketiga wanita ini pun saat tersadar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Adnan tetap berdiri di dekat mereka sambil berucap terima kasih ke Sang Pencipta karena doa-doanya yang berhasil mengalahkan setan. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film Makhlukat. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.